Pada tahun 1903, Jamiat Khair ini mengadakan seminar tentang khilafah, di mana pada saat itu diundang salah satu pembicara dari kekhalifahan Turki Utsmani yang waktu itu masih ada, yaitu dikirim sebagai narasumber dari kekhalifahan Turki Utsmani, namanya Muhammad Amin Bey. Di dalam statblad itu juga melarang para sultan dan raja-raja di seluruh wilayah Hindia Belanda pergi haji, karena dikhawatirkan mereka akan terpapar idealisme atau ideologi pan-islamisme, yaitu kesadaran untuk revival atau bangkitnya kembali kekuatan Islam. Resopin, hidup resopin. Kata kuncinya ketemu di situ. Sosialisme, cinta negara. Kalau tadi sosialisme pasti jaya. Ya. Jadi indise Sozialis Demokratische Vereniging. Sehingga ketika Entiko itu singkatan National Indische Congress, muktamarnya Serikat Islam yang keempat pada tahun 1921, itu karena semangat muda untuk menganut Marxisme, muncullah tokoh PKI namanya Surahman, Insinyur Surahman, sampai berhasil memecah PNI menjadi dua, PNI yang Marxisme dan PNI yang nasionalis. Maka dalam kongres di Purwokerto tahun 62 itu PNI pecah menjadi dua, PNI nasionalis dipimpin oleh Osa Maliki, sekretarisnya Usep Ranwiarja, bekas ketua HMI, maka disebut PNI Osa Usep. Sedangkan PNI yang Marxis, ketuanya Mr. Ali Sastro-Amijoyo, sekretarisnya itu tadi yang kader PKI namanya Insinyur Surahman, sehingga disebut PNI ASU, ya, Ali Surahman, Ali Sastro dan Surahman. Jadi dulu PNI menjadi ada PNI Osa Usep dan PNI ASU, Ali Sastro-Amijoyo dan Surahman. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, pada sore hari ini kita dapat bersilaturahim dalam majelis jejak Nabi. Kali ini edisi khusus kita akan berbicara mengenai sejarah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kenapa kita perlu belajar tentang komunis? Karena Partai Komunis Indonesia adalah bahaya laten bagi negara dan bangsa Indonesia. Artinya sebuah potensi bahaya yang sewaktu-waktu bisa muncul, bangkit dan eksis kembali. Maka disebut bahaya laten. Keberadaan Partai Komunis Indonesia
memang sejarahnya merupakan upaya pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan politik divide et impera, karena pergerakan-pergerakan rakyat Indonesia sudah mulai terang-terangan menyatakan ingin lepas dari belenggu penjajahan. Bermula dari tahun 1901 ketika Umar Barsandidi, Al-Farhir, Al-Mansur, dan Idrus Syihab mendirikan wadah organisasi bagi ulama-ulama di seluruh Hindia Belanda yang diberi nama Jamiat Khair atau Jamaat Khair. Dan Jamaat Khair ini mampu menghimpun ulama-ulama Hindia Belanda, terutama yang ada di Jawa dan di Sumatera. Pada tahun 1903, Jamiat Khair ini mengadakan seminar tentang khilafah, di mana pada saat itu diundang salah satu pembicara dari kekhalifahan Turki Utsmani yang waktu itu masih ada, yaitu dikirim sebagai narasumber dari kekhalifahan Turki Utsmani, namanya Muhammad Amin Bey. Muhammad Amin Bey di dalam materi ceramahnya menyampaikan dalil-dalil dan dasar-dasar yang menyimpulkan satu pemikiran bahwa kaum muslimin haram tunduk pada penguasa kafir. Inilah yang menjadi batu pencetus lahirnya semangat kemerdekaan. Jadi dari Kongres Khilafah ini muncul satu pendapat dari para ulama seluruh Hindia Belanda bahwa kaum muslimin haram tunduk pada penguasa kafir. Maka kemudian segera direspon oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan diterbitkannya Stadblad nomor 26 tahun 1903. Yang pertama adalah melarang kunjungan orang-orang Arab ke Indonesia, karena orang-orang Arab ke Indonesia ini dituduh sebagai provokator karena melakukan provokasi, yaitu tidak mau tunduk pada penguasa kafir. Maka dimunculkan semangat anti Arab oleh pemerintah Hindia Belanda. Mulai dimunculkan gagasan-gagasan Islam kita itu tidak sama dengan Islam Arab, ya, kira-kira begitu. Jadi dibuat gap antara umat Islam Indonesia dengan umat Islam Arab, ya. Jadi sejak muncul atau timbulnya sebuah pemikiran bahwa bangsa ini harus lepas dari belenggu penjajah. Di dalam Stadblad itu juga melarang para sultan dan raja-raja di seluruh wilayah Hindia Belanda pergi haji, karena dikhawatirkan mereka akan terpapar idealisme atau ideologi pan-islamisme, yaitu kesadaran untuk revival atau bangkitnya kembali kekuatan Islam. Sehingga tidak ada raja-raja dan sultan yang berhaji, termasuk Jogja, Solo, Mangkunegaran, Pakualaman tidak berhaji bukan karena mereka tidak mau melaksanakan rukun Islam, karena memang ada larangan
dari pemerintah Hindia Belanda. Ya. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang pergi haji sepulang haji harus mencantumkan gelar haji di depan namanya supaya Velpolis, Intel Polisi Hindia Belanda bisa mengawasi kegiatannya. Karena mereka melihat orang-orang yang pulang haji ini selalu membuat kegiatan yang mengkhawatirkan bagi stabilitas Hindia Belanda. Sehingga kalau gelar hajinya dipakai itu gampang dimonitor. Nampaknya sampai hari ini orang-orang kita masih suka melaksanakan Stadblad ini, pulang haji kartu namanya ganti ya. Meskipun tidak berbuat apa-apa gitu jadi ya. Dulu seorang Patih Madiun karena ingin sempurna agamanya, dia milih mundur sebagai patih dan berangkat haji, namanya Cokro Aminoto. Pulang haji dia berganti nama Umar Said, karena diwajibkan memakai gelar haji maka dikenal Haji Umar Said Cokro Aminoto. Pulang haji langsung dia mendorong Serikat Dagang Islam, karena waktu itu Serikat Dagang Islam ketika sedang kuat-kuatnya, ekonomi umat Islam mendominasi industri tekstil terutama batik. Ekonomi umat Islam melaju pesat. Bisa kita bayangkan pada waktu berjayanya Serikat Islam itu, Haji Saman Hudi dengan usaha batiknya di Laweyan itu penghasilannya satu hari 18.000 gulden. Sedangkan gaji Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu hanya 3.800 gulden sebulan. Ya. Jadi ketika umat Islam ini berserikat di dalam ekonomi dan jadi sangat kuat ekonominya, ini luar biasa. Maka Anda bisa lihat kalau ke Solo, ke Laweyan, itu gedung-gedung, rumah-rumah bangunannya mewah-mewah di zamannya dulu, karena kuatnya ekonomi kaum muslimin. Maka kemudian pemerintah Hindia Belanda menghancurkan Serikat Dagang Islam ini dengan cara mendatangkan Serikat Hokkien dari Cina yang diberikan hak khusus untuk mengimpor bahan-bahan tekstil dan bahan perwarna batik serta lilin untuk batik. Sehingga Serikat Dagang Islam ini tidak bisa lagi kulaan langsung ke luar negeri, dia harus beli dari Serikat Cina ini. Ini karena Undang-Undang Pabean yang diterbitkan oleh VOC atau pemerintah Hindia Belanda untuk melumpuhkan Serikat Dagang Islam, dan tahu yang dalam kultur berdagang persyarikatannya kuat adalah Cina, didatangkan serikat dari Hokkien. Ya. Jadi kalau ekonomi syariat ini kuat luar biasa. Dengan kekuatan politik, Belanda menghancurkan Serikat Islam, menggandeng Serikat Cina, Serikat Hokkien. Saya tidak tahu sekarang ini terulang atau tidak ketika ekonomi syariah tumbuh, tiba-tiba Cina hadir di Indonesia dengan segala ininya. Apakah ini merupakan pengulangan sejarah atau tidak ya? Tapi bahwa Belanda dulu takut dengan tumbuhnya ekonomi kaum muslimin dengan Serikat Islam, karena Serikat Islam menyatakan bank-bank konvensional yang berbasis riba seharusnya diberhentikan dan diganti dengan bank-bank yang berdasar syariat yang tidak boleh lagi ada riba. Nah, itu pernyataan Serikat Islam pada tanggal 30 Maret ya, tahun 1905. Jadi kalau kita belajar sejarah, kita melihat bau-baunya kok ada kemiripan ya. Jadi ketika ekonomi syariat itu tumbuh, kemudian Serikat Hokkien berikan privilege khusus
untuk memperlemah kekuatan syarikat Islam. Maka kemudian Cokroaminoto ini mendorong agar kaum muslimin berpolitik, jangan hanya ngurus serikat dagang. Karena kalau tidak berpolitik kita tidak bisa mengambil keputusan. Maka pada tahun 1911 Serikat Dagang Islam berubah menjadi Serikat Islam sebagai gerakan politik. Ya, itu dorongan dari Cokro Aminoto yang kemudian menjadi tokoh sentral dari Serikat Islam itu sendiri. Ya. Jadi perjuangan ekonomi itu akan mudah ditaklukkan kalau tidak ada dukungan politik. Serikat Islam itu sudah sangat kuat jaringan ekonominya, tetapi ketika politik Hindia Belanda dengan keputusan mengatur pabean cukai, tidak boleh ada serikat yang memasukkan barang-barang impor terkait dengan bahan tekstil yang itu merupakan industri basic bagi Serikat Islam, kecuali hanya Serikat Cina. Nah ini kan keputusan politik. Jadi kalau gerakan ekonomi tidak didukung oleh kekuatan politik, omong kosong kata-kata. Ya, maka umat Islam harus bangkit di bidang politik, membangun kekuatan politik bagi mendukung gerakan ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Tumbuhlah kesadaran politik. Bahkan kemudian Serikat Islam sudah mulai menyatakan terang-terangan bahwa nasionalisme kebangsaan Indonesia yang bertujuan untuk kemerdekaan bangsanya adalah cita-cita paling tinggi dari Serikat Islam. Maka bendera Serikat Islam itu dulu gambarnya banteng ketaton, banteng dengan kepala miring karena ngamuk, ya, dilingkari bulan bintang dengan semboyan Joyo Kuwoso. Artinya kalau kita sukses kita berkuasa. Maka partai-partai turunannya itu seperti Bung Karno mendirikan PNI, dia ambil kepalanya saja, jadi kepala banteng ngamuk itu ya, PNI ya. Masumi ambil bulan bintangnya, NU ambil buminya, itu semuanya turunan dari Serikat Islam. Ya, itu. Maka kemudian pemerintah Belanda tidak bisa secara keras melarang gerakan-gerakan yang betul-betul didukung rakyat, karena pengaruh Cokroaminoto dengan SI-nya itu mengalahkan pengaruh para sultan dan raja-raja, sehingga para sejarawan Belanda menyebut Cokroaminoto adalah Raja Jawa tanpa mahkota. Maka kemudian Belanda mengambil strategi divide et impera. Militansi anggota Serikat Islam itu harus diimbangi dengan kekuatan militan yang lain yang bisa memecah kekuatan Serikat Islam. Maka pada tahun 1913 pemerintah Hindia Belanda mendatangkan tokoh Partai Komunis Belanda ke Indonesia. Itu pertama kali komunis masuk Indonesia, didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu yang pertama adalah Dr. Abbars, yang kedua adalah Dr. Snevely. Yang Dr. Snevely ini kemudian dipekerjakan pada perusahaan NIS, Nederlands Indie Spoorwagen, perusahaan kereta api swasta Hindia Belanda yang kantor pusatnya ada di Semarang, di Lawang Sewu sekarang itu ya. Itu kantor kereta api swasta. Ya, itu namanya NIS, Nederlands Indie Spoorwagen. Ya. Di situ serikat pekerjanya paling besar. Maka kemudian Dr. Snevely ini memegang pimpinan redaksi koran Serikat Pekerja Kereta Api, dan kemudian menjadi tokoh Serikat Buruh Kereta Api
Dan kemudian dia mendekati tokoh-tokoh muda Serikat Islam seperti sekretarisnya, namanya Alimin, Semaun, Darsono, yang memegang kunci sekretariat Serikat Islam yang pusatnya di Semarang, dan meminjam tempat itu untuk mengadakan diskusi-diskusi tentang komunisme, yang akhirnya didirikanlah sebuah badan atau organisasi namanya ISDV, Indische Social Demokratische Vereniging, yaitu gerakan sosial demokrat atau SOSDEM, Sosial Demokrat Hindia Belanda, organisasi serikat atau organisasi sosial demokrasi Hindia Belanda, ISDV, Indische Social Demokratische Vereniging, yang kemudian banyak pengurus Serikat Islam yang muda-muda itu bergabung di dalamnya, dan kantor ISDV numpang di kantor Serikat Islam di Semarang. Maka kemudian anggotanya makin banyak. Anggota Serikat Islam yang muda ini sebagian besar merangkap sebagai anggota ISDV. Waktu itu belum nyata-nyata mengatakan komunis, tapi sosial demokrasi, SOSDEM. Maka para pengamat ideologi menyebut semua gerakan SOSDEM adalah komunis muda. Artinya SOSDEM itu pasti ujungnya nanti komunis. Ini baru awal komunis muda, ya. Isunya sosialisme demokrasi. Dulu di Indonesia pernah digerakkan SOSDEM ini, siapa tokohnya? Abdurrahman Wahid, ya. Gus Dur itu dulu mendirikan SOSDEM di tahun 80-an, ya. Jadi SOSDEM itu sebetulnya merupakan gerakan awal untuk menyebarkan paham komunis. Menarik pertama adalah sosial dan demokrasi. Bagaimana membangun kekuatan demokrasi melalui basic sosialisme. Dan ini yang menjadi ideologi Nasakom, nasionalis agama komunis, kabinet Soekarno yang didukung oleh PKI, PNI, dan NU pada waktu itu. Maka di dalam Mars Nasakom kan jelas itu. Acungkan tinju kita satu persatu, bulat semangat kita, ayo terus maju, Nasakom bersatu, singkirkan kepala batu, Nasakom satu cita, sosialisme pasti jaya. Nah, jadi ujung dari lagu Nasakom itu sosialisme pasti jaya. Nah, muncul Resopim, revolusioner, sosialisme, kepemimpinan, demokrasi terpimpin, ya. Resopim, Resopim, revolusi Agustus 45, Resopim, Resopim, sosialisme cinta negara, kita butuh pimpinan yang jujur, rakyat pasti hidup adil makmur, Resopim, Resopim, maju maju Resopim, kita butuh murah sandang pangan, minggir minggir pimpinan yang curang, Resopim, Resopim, hidup hidup Resopim. Kata kuncinya ketemu di situ, sosialisme cinta negara. Kalau tadi sosialisme pasti jaya, ya. Jadi Indische Sozialistische Demokratische Vereniging.
Sehingga ketika Entiko itu singkatan National Indonesian Congress, muktamarnya Serikat Islam yang keempat pada tahun 1921, itu karena semangat muda untuk menganut Marxisme, komunisme sebagai peso analisa perjuangan. Tapi komunisme waktu itu belum ada doktrin ateis, karena waktu itu di Komintern, Komunis Internasional, masih berlaku doktrin Trimitov. Ya. Maka masih banyak Serikat Islam yang menjadi dua anggota rangkap sebagai anggota SI tapi juga anggota ISDV. 1921 dalam Entiko di Surabaya, Haji Agus Salim berdebat dengan tokoh-tokoh muda seperti Semaun, Alimin yang menghendaki bahwa Serikat Islam tidak menggunakan Marxisme, komunisme sebagai alat perjuangan. Agus Salim sempat mengatakan, kalau soal Marxisme, Nabi Muhammad itu lebih Marxis daripada Karl Marx sendiri di dalam membela rakyat kecil dan orang miskin. Maka kemudian 1921 itu diperlakukan larangan rangkap keanggotaan. Silakan memilih, kalau mau ISDV tidak boleh jadi anggota SI, kalau SI, ya SI tidak boleh merangkap anggota ISDV. Maka Entiko keempat itu terjadi perpecahan, muncullah SI putih, SI murni, dan SI merah. SI yang anggotanya sudah terpapar paham Marxisme, komunisme. Jadi Serikat Islam berhasil dipecah. Cita-citanya Belanda menggunakan politik divide et impera sudah tercapai. Kekuatan Islam yang sangat kuat waktu itu sudah terbelah menjadi Serikat Islam Merah dan Serikat Islam Putih. 1913 dimasukkan, 1921 sudah berhasil memecah kekuatan pro kemerdekaan itu. Kemudian Serikat Islam Merah ini jargon-jargonnya selalu menggunakan jargon Serikat Islam, yaitu rakyat, membela rakyat, tanah untuk orang miskin dan lain sebagainya. Maka mereka kemudian tidak mau lagi setelah kuat memakai nama Islam, maka mereka merubah menjadi Serikat Rakyat. Serikat Rakyat ini diketahui oleh seorang tokoh intelektual muda yang dulu juga aktif di Serikat Islam, seorang anak bupati dari Tuban, namanya Raden Mas Tirto Adisuryo, yang biografinya ditulis oleh Pramodya Anantatur di dalam tetralogi Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Itu mbah buyutnya Dewi Yul, ya, itu namanya Raden Mas Tirto Adisuryo. Itulah tokoh sentral Serikat Rakyat yang semula anggota SI, jadi SI Merah dan menjadi Serikat Rakyat. Dan kemudian Serikat Rakyat pada tahun 1924 menjadi partai politik dengan nama Partai Komunis Hindia Belanda. Ya. Karena belum merdeka, namanya masih Hindia Belanda. Nah, inilah yang disebut di dalam doktrin komunis itu sebagai MKTB, metode tiga kombinasi bentuk perjuangan. Jadi komunis itu punya strategi namanya MKTB, metode tiga kombinasi bentuk perjuangan.
Bentuk perjuangan pertama adalah bekerja intensif di kalangan musuh. Jadi kader-kader utama PKI ini atau Partai Komunis Hindia Belanda pada waktu itu disusupkan di musuhnya dan bekerja intensif di tengah musuhnya ini. Nah, ini doktrin yang luar biasa ini. Bekerja intensif di kalangan musuh. Langkahnya yang pertama adalah infiltrasi. Dia menyusup masuk menjadi anggota. Kemudian melakukan asosiasi, penggalangan pengikut di dalam organisasi musuhnya itu. Langkah ketiga adalah kontradiktif, menimbulkan kontroversi atau kontradiksi di tengah organisasi musuhnya sehingga organisasi itu terpecah. Kalau sudah terpecah, mereka kooptasi, mereka kuasai pecahannya itu. Ya. Nah, Serikat Islam itu sudah berhasil masukkan Sneflit, ikut di dalam musuhnya dia bekerja, sesudah itu dipecah. Kalau sudah pecah, dia ambil separuhnya menjadi Serikat Islam Merah. Setelah di tangannya terang-terangan, ini loh Partai Komunis Hindia Belanda. Ya, selalu begitu. Ini bekerja intensif di kalangan musuh. Kalau sekarang musuhnya Angkatan Darat sama umat Islam, maka ormas Islam itu pasti, ormas Islam besar terutama NU dan Muhammadiyah itu pasti di dalamnya akan disusupi, diinfiltrasi oleh tokoh ideologi. Maka kalau di dalam NU, di dalam Muhammadiyah kemudian muncul kelompok-kelompok yang menggalang kekuatan dengan pemikiran yang nanti kontradiksi di dalam organisasi itu, ya. Nah, itu satu bentuk pekerjaan mereka, ya. Dan kadang-kadang mereka sangat kuat karena ini tokoh-tokohnya muda, militan, intelektual. Ya. Karena biasanya anggota organisasi yang biasa-biasa itu ya biasa-biasa kualitasnya gitu. Sementara yang dari komunis itu dimasukkan ke sana itu yang kader kualitas satu. Ya. Jadi sangat mudah dia mempengaruhi anggota yang lain. Ya, ini infiltrasi, asosiasi, kontradiksi, kooptasi. PNI dulu disusupi. Muncullah tokoh PKI namanya Surahman, Insinyur Surahman. Sampai berhasil memecah PNI menjadi dua, PNI yang Marxisme dan PNI yang nasionalis. Maka dalam kongres di Purwokerto tahun 62 itu PNI pecah menjadi dua, PNI nasionalis dipimpin oleh Osa Maliki, sekretarisnya Usep Ranwiarja, bekas ketua HMI, maka disebut PNI Osa Usep. Sedangkan PNI yang Marxis, ketuanya Mr. Ali Sastroamijoyo, sekretarisnya itu tadi yang kader PKI namanya Insinyur Surahman, sehingga disebut PNI ASU, ya, Ali Surahman, Ali Sastroamijoyo dan Surahman. Jadi dulu PNI menjadi ada PNI Osa Usep dan PNI ASU, Ali Sastroamijoyo dan Surahman. Ini pecah, ya. PNI ASU ini yang menggagas rumusan Pancasila adalah Marxisme ala Indonesia. Ya, jadi ini semboyannya PNI ASU adalah Pancasila adalah Marxisme ala Indonesia. Jadi separuh kaum nasionalis itu sudah dikuasai menjadi Marxis. Serikat Islam sudah, nasionalis sudah, kan gitu. Mereka TNI Angkatan Darat disusupi sejak Letnan Kolonel Ontung masih berpangkat mayor di Solo sebagai komandan Bekang. Nyoto sudah ditugaskan untuk menggarap karena tahu Ontung ini hobinya memelihara burung. Nyoto ini biro
sentral biro PKI, orang PKI pusat, tapi orang tidak pernah dimunculkan ke publik karena dia ideolognya. Dia menyamar sebagai pedagang burung, tiap hari datang ke asrama tentaranya, untung itu nawarkan burung ya. Ya, sambil nawarkan burung, kan orang kan nawaran burung, lihat burungnya ngocehnya kayak apa, maka lama-lama bicara politik. Oh, ini ada bakul burung kok politiknya tinggi. Wah, tertarik Untung itu, sampai akhirnya Untung sudah menjadi kader PKI sejak di Solo. Nanti ketika Soekarno menikahi Hartini, seorang tokoh Gerwani, akhirnya melalui tempat tidur ini usul, ini saya punya kader di Solo yang bisa menjadi pengawal Bapak paling loyal. Jadi dari Solo dengan pangkat Letnan Kolonel sudah menjadi Komandan Cakra Birawa, Komandan Kawal Presiden. Kadernya yang baru disusupkan ke istana. Ini bekerja intensif di kalangan musuh. Maka Angkatan Darat sudah tersusupi. Untung berhasil menggarap seniornya, Brigjen Suparjo, yang nanti menjadi Ketua Dewan Revolusi. Ya. Suparjo menggandeng rekannya Rekso Samudro. Nah, itu tokoh-tokoh itu nanti sampai kepada Panglima Angkatan Udara Kasau, Komodor Udara Umar Dhani, ya, dan lain itu namanya bekerja intensif di kalangan musuh. Itu metode yang pertama tadi, metode kombinasi 3 bentuk perjuangan. Ini bentuk yang pertama, bekerja intensif. Yang kedua adalah membangun kekuatan progresif revolusioner di pedesaan dengan cara membentuk pemuda rakyat, Barisan Tani Indonesia, dan Lembaga Kesenian Rakyat atau Lekra. Jadi di desa-desa dibentuk pemuda rakyat, dibentuk kumpulin seniman desa dalam Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat. Kaum tani dibentuk organisasinya, namanya Barisan Tani Indonesia, yang dipersiapkan pemuda dan petani bersenjata, yaitu angkatan kelima. Itu patungnya masih ada, patung tani di sana bawa senapan itu ya, yang di dekat Istiqlal itu. Ya, itu patung angkatan kelima sebenarnya. Ya. Yang nanti dilatih, dipusatkan di Lubang Buaya. Nah, itu kita nanti peristiwa 65 itu peristiwa yang ini. Pemuda rakyat, Barisan Tani Indonesia, ya, Gerwani, ya, Lekra. Yang ketiga adalah membentuk kekuatan progresif revolusioner di perkotaan dengan membangun serikat pekerja, terutama buruh kereta api dan buruh transportasi. Yang kedua, serikat pelajar, serikat mahasiswa. Muncullah gerakan siswa, ya, Indonesia, itu organisasi pelajarnya, dan CGMI, Sentral Gerakan Mahasiswa Indonesia, ya, CGMI itu onderbonya PKI di kalangan mahasiswa. Ini CGMI itu langkah yang ketiga. Jadi ini MKTB, metode 3 kombinasi bentuk perjuangan. Jadi kalau kita kembali bahwa komunis itu masuk di Indonesia, dimasukkan oleh penjajah setelah melihat rakyat Indonesia ini dengan payung serikat Islam berhasil menggalang kekuatan persatuan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan, maka PKI, atau waktu itu belum PKI, komunis didatangkan oleh penjajah untuk memecah belah agar dapat dikuasai. Dan ternyata tidak berhenti di situ, nanti sampai ke depan itu masih bisa digunakan sewaktu-waktu ketika umat Islam kuat, mereka ini akan menjadi alat untuk memecah belah
bangsa. Mereka menggunakan Pancasila juga. Jadi ID di dalam PKREF, Pendidikan Kader Revolusi, namanya trainingnya PKI itu namanya PKREF, ya, Pendidikan Kader Revolusi. Itu selalu mengatakan Pancasila adalah alat pemersatu bangsa, saudara-saudara. Maka kalau bangsa Indonesia sudah bersatu, Pancasila sudah tidak diperlukan lagi. Saatnya bangsa Indonesia menjadi negara komunis. Jadi Pancasila itu hanya alat pemersatu bangsa. Kalau bangsa Indonesia sudah bersatu, Pancasila tidak diperlukan lagi. Jadi PKI itu selalu ketika lemah dia mengatakan kami Pancasila. Musuhnya dicap kamu bukan Pancasila. Kamu musuh Pancasila. Itu ciri khas PKI. Ya, tapi kalau dia sudah kuat, Pancasila mereka hilangkan menuju komunisme. Ya. Maka dulu PKI itu menyatakan pembela utama Pancasila. Wah, yang lain itu Masumi dituduh ini mau mendirikan negara Islam, bukan Pancasila. HMI ini kader-kader ke Arab-Araban ini, bukan Pancasilais, bubarkan HMI, tidak progresif revolusioner. Maka Presiden membubarkan Masumi, membubarkan HMI, ya. Tidak ada ormas yang membela, yang tampilannya para pelajar Islam Indonesia yang demonstrasi, anak-anak SMP, SMA membentangkan spanduk dengan gagah berani, langkai dulu mayat kami kalau mau membubarkan HMI. Nah, itu yang membela pelajar. Jadi HMI diancam, pelajarnya yang membela. Ya. Dan kalau demo lagunya menggetarkan hati, ya. Mengenangkan nasib perjuangan sebangsa dan setanah airku, aku meninggalkan kemewahan, aku maju terus menyerbu. Jangan kembali pulang PII kalau tak akan menang, walau mayat terhampar di medan perang, itulah PII berjuang. Tinggallah ayah, tinggallah ibu, relakan daku pergi berjuang di bawah naungan bulan bintang, sampai agama Islam cemerlang. Jangan kembali pulang PII kalau tak akan menang, walau mayat terhampar di medan perang, itulah PII berjuang. Ya, militan pelajar-pelajar kita ini luar biasa. Ormas-ormas besar yang lainnya, yang satu bergabung, yang lain diam, tidak begitu berani. Hanya para pelajar Islam Indonesia ini yang dengan gagah berani, ya, untuk membela HMI waktu itu. Langkai dulu mayat kami. Semboyannya adalah tandang ke gelanggang walau seorang. Nah, jadi semboyannya anak-anak PI, tandang ke gelanggang walau seorang. Ayatnya infiru khifafan wasiqala, berangkatlah dalam keadaan ringan maupun berat. Wah, itu luar biasa dulu. Batra-batra PI itu melahirkan para pelajar-pelajar yang sangat militan membela agama Allah. Tandang ke gelanggang walau seorang. Ya. Jadi kita kalau belajar sejarah Partai Komunis Indonesia, yang dulu Partai Komunis di Belanda itu berasal dari Serikat Rakyat. Serikat Rakyat itu dari Serikat Islam Merah. Serikat Islam Merah itu dari Serikat Islam yang disusupi ISDV. Nah, inilah strategi dari musuh Islam, divide et impera, memecah belah untuk menguasai.
Maka ketika Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan, PKI tidak bergabung, tidak mengakui proklamasi 1945. 62 anggota Dokoritsu Chumbecho Sake itu tidak satupun utusan PKI, karena PKI menganggap ini adalah kolaborasi Soekarno-Hatta dengan fasisme Jepang. Mereka tidak mau ikut. Ya. Mereka menganggap proklamasi 45 itu hadiah dari Jepang. Mereka ingin mendirikan negara dengan perjuangan rakyat sendiri. Maka justru setelah Indonesia merdeka tahun 1945, dimulai dari peristiwa 3 kota, Batang, Pekalongan, ya, Tegal, itu ketua PKI di sana Muhammad Yunus, ya, membuat gerakan tentara rakyat menyerang BKR, Badan Keamanan Rakyat. Jadi markas-markas tentara itu diserang oleh mereka, ya, direbut senjatanya. Gerakan ini meluas, kemudian ke Solo, ke Ngawi, ke Pacitan, Magetan, Madiun, dan terakhir di Madiun pada tanggal 19 September 1948, mereka kemudian memproklamirkan negara sendiri, namanya Republik Soviet Indonesia, dengan presidennya Musso, ya. Jadi mereka tidak mengakui kemerdekaan 45 itu, mereka mendirikan negara sendiri dan memberontak. Itu pemberontakan Madiun, ya. Mereka membunuh Dr. Muwardi, Ketua Dewan Banteng. Mereka membunuh Komandan Divisi Senopati di Solo, Kolonel Sutarto. Ya, maka di Solo itu ada jalan Kolonel Sutarto, ada dokter rumah sakit Dr. Muwardi. Itu tokoh-tokoh nasionalis. Ketika diajak bergabung dengan PKI tidak mau, mereka dibunuh. Ya. Surabaya, mereka membunuh Gubernur Suryo, itu di hutan Ngawi itu, ya, Gubernur Suryo. Kemudian peristiwa Gorang Gareng, peristiwa Ndungus, berapa banyak ulama kita disembelih oleh PKI karena tidak mendukung negara Republik Soviet Indonesia. Maka pada waktu itu pemerintah Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta mengadakan pilihan rakyat. Karena situasi tidak aman, pilihan rakyat itu disebar lewat pesawat. Milih Soekarno-Hatta atau ikut Musso. Ya, maka dulu kalau waktu saya kecil itu kalau ada pesawat, anak-anak ngomong montor mabur jaluk korane gitu. Karena dulu koran atau lembaran-lembaran itu disebar lewat pesawat untuk memilih, mau milih ikut Soekarno-Hatta atau mau ikut Musso. Ternyata setelah dikumpulkan rakyat Madiun, Pacitan, Solo, dan lain sebagainya memilih ikut Soekarno-Hatta, maka dinyatakan Madiun adalah pemberontakan. Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kasab Nasution untuk melakukan operasi penumpasan tahun 48. Nah, dan bisa ditumpas, baru selesai menumpas PKI, dalam keadaan kita letih, ya, menghadapi pemberontakan, Belanda menyerang Yogyakarta, ibu kota kita, 19 Desember 48, diduduki kita, ya. Nah, sampai Juni 1949, Jogja kembali. Nah, tahun 50 itu PKI mulai kasak kusuk bahwa sesungguhnya PKI tidak bersalah, PKI tidak memberontak. Itu provokasi Hatta saja, karena Hatta membuat itu, mau milih Musso atau milih Soekarno-Hatta, ya. Yang disalahkan Bung Hatta, justru bukan PKI yang memberontak. Nah, akhirnya karena kader mereka sudah tersebar di banyak ruang-ruang politik, maka akhirnya mereka menyatakan PKI dibolehkan lagi eksis. Maka tahun 51 PKI sudah eksis lagi sebagai partai politik. Setelah Aidit menulis buku putih untuk
mengatakan PKI tidak bersalah dalam pemberontakan Madiun, tapi yang salah adalah Hatta. Hatta disebut melakukan provokasi itu. Dan PKI pinter mendekat Soekarno sehingga akhirnya nanti Bung Hatta meninggalkan Bung Karno, Dwi Tunggal ini pisah ya. Jadi itu hebat, itu bekerja intensif di kalangan musuh itu begitu. Dwi Tunggal yang dari awal perjuangan kemerdekaan satu bisa dipisah oleh PKI, dan kemudian Bung Karno lebih dekat dengan Aidit daripada dengan Hatta waktu itu ya. Maka ketika pemilu 55 PKI sudah menjadi partai dengan pemilih terbesar keempat ya, PNI, Masyumi, NU, PKI. Hanya dalam waktu 4 tahun PKI setelah dihapus dosanya sebagai pemberontak, mereka sudah siap karena kadernya tadinya di partai-partai yang lain dititipkan, begitu ini eksis ngisi partai semuanya. Strategi mereka itu begitu. Seperti kalau bahasa Jawa itu PKI itu seperti emprit gandil. Jadi menetaskan telurnya di sarang burung yang lain. Ya, jadi ceritanya orang Jawa itu emprit gandil itu kalau bertelur itu dia dieramkan kepada sarang-sarang burung perenjak, telurnya burung perenjak dibuang. Jadi nanti kalau menetas bukan anak perenjak tapi anaknya emprit gandil ini. Jadi ini strategi ini ditiru oleh PKI. Jadi kalau PKI belum bisa eksis, dia mengeramkan telurnya di partai-partai yang lain sampai menjadi tokoh-tokoh puncak di partai itu. Nanti ketika lewat partai-partai itu memperjuangkan supaya PKI bisa eksis, dia kembali ke sarang apa? Ke bentuk aslinya. Partai-partai yang lain ditinggal kosong itu nanti. Nah, itu strateginya begitu. Ya. Prit gandil. Maka dulu kalau menjadi kode-kode rahasia, jadi ya tit gitu ya suaranya burung kedas ya, atau prit gandil itu ya. Jadi itu merupakan bentuk-bentuk aktivitas. Mereka sudah dalam keadaan kritis, mereka akan menghilang. Seperti ya terlalu berulang seperti manifesto politik di Eropa. Ya, ada hantu bergentayangan di Eropa, itulah hantu komunisme. Demikian juga ketika Dewan Revolusi sudah kepepet, apa kata Brigjen Suparjo? Ya, kita bergerak seperti hantu, bergerak, terus bergerak, menggalang, terus menggalang, tanpa bentuk. OTB, organisasi tanpa bentuk, tapi terus bergerak seperti hantu. Nanti tiba-tiba muncul. Maka simbol-simbol bangkitnya PKI itu selalu menggunakan simbol-simbol hantu. Kita melihat ketika reformasi muncul memedi sawah di mana-mana, ya. Gitu. Bahkan pernah ada festival memedi sawah. Sebetulnya itu simbol kita sudah hadir, gitu. Organisasi tanpa bentuk itu berupa sel-sel yang satu kelompok dengan yang lain tidak saling mengenal, tapi secara ideologis sama. Nanti kalau sudah muncul hantunya, oh itu kawan, oh itu kawan, itu kawan, itu kawan. Nah, ya, itu. Jadi kalau kita lihat sejarah ini, sepertinya suasana politik akhir-akhir ini kok seperti tahun 63-64. Ya, gitu. Saya tidak tahu apakah MKTB itu berjalan intensif dan sudah kuat waktunya untuk hadir. Maka tokoh-tokoh Islam yang mengalami masa-masa seperti itu sekarang mendorong kita belajar sejarah tentang komunis, nonton lagi film PKI yang
dihilangkan dalam sejarah, dan bahkan mereka akan mendorong pemerintah minta maaf. Nanti kalau pemerintah minta maaf, organisasi itu langsung bangkit dan langsung anggotanya yang terserak itu berkumpul. Partai-partai tempat bernaung itu akan kosong. Ya. Jadi mereka sudah merasa cukup anggotanya dititip di mana-mana, itu sudah cukup dewasa, sudah saatnya sarang baru tumbuh. Saya beberapa minggu yang lalu ditemui oleh 3 perwira tinggi Angkatan Darat. Secara khusus saya diminta bertemu di Kodim, tidak ada orang lain. Saya diminta menyampaikan pendapat situasi politik hari ini dan kira-kira PKI itu bergerak seperti apa, di mana, gitu. Kira-kira begitulah. Itu diskusi dari pagi sampai siang. Ya, gambaran-gambaran itu kita sampaikan supaya Angkatan Darat dan umat Islam itu waspada. Karena musuh utama PKI itu 2 itu, Angkatan Darat dan umat Islam. Maka yang dibubarkan adalah Masyumi, HMI, yang diculik, dibunuh para jenderal Angkatan Darat. Nah, itu karena itu musuh utama. Dan dua-duanya ini akan disusupi melalui MKTB. Ya. Jadi kalau dulu ada demonstrasi, maka akan digerakkan demonstrasi tandingan. Jadi diadu rakyat. Dulu strateginya disebut demo kontra demo. Nah, dulu namanya. Mungkin kalau bahasa sekarang persekusi. Ya, kalau dulu namanya demo kontra demo. Jadi kalau ada umat demo, masyarakat demo, nanti ada kelompok lain mendemo yang demo tadi, dihadapkan gitu. Ya. Itu strategi PKI. Demo kontra demo. Ya. Oleh karenanya kita khawatir saja kalau situasi ini kok banyak kesamaan, apalagi ketika Fadlizon mengunggah potong BP angsa, loh kok persis ya. Jadi dulu di sini kalau pagi operasi dari RPKAD itu, RPKAD Resimen Komando Angkatan Darat itu, dia mulai operasi dengan lagu komandonya. Siap senjataku di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluru granat tangan. Ayo serbu, serang Gestapo, sampai titik darah penghabisan. Hancur lebur perintah kemerdekaan. Di belakangnya Kokam, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Dulu seragamnya jaket kuning, baret hijau, ya. Tidak pakai doreng. Doreng itu saya yang mulai. Kokam doreng itu di sini tahun 90. Waktu Muktamar Aceh itu satu-satunya Kokam yang berseragam doreng dari Jogja, dari Jogokarian. Ya. Nah, sebelumnya Kokam itu jaket kuning, baretnya hijau. Itu di belakang RPK dia punya lagu potong bebek angsa masa dikuali bapak ne PKI ibu ne gerwani ayo diciduk digawa neng Bantul pakani diwul katanya gitu ya itu. Nah, sekarang kok ada potong bebek angsa versi Fadlizon nih. Nah, ini kalau dulu yang nyanyi gitu itu Kokam. Ya. Jadi Kokamnya juga bersenjata AK Kalashnikov. Jadi pemuda Muhammadiyah yang gabung di Kokam itu dilatih dengan senjata serbu AK. Ya. Karena waktu itu hanya RPK yang betul-betul anti komunis ya. Nah, maka dia mendapat dukungan dari rakyat. Pertama di masa pemuda Muhammadiyahnya diketuai oleh Pak Muhadi Zainal Esa, dilahirkan Kokam, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Kemudian diikuti
setelah pembantaian tokoh-tokoh Ansor di Jawa Timur, Ansor membentuk Banser waktu itu. Yang sebelumnya mereka satu, ya. Pemuda Rakyat dengan Ansor itu kan sama, Nasakom gitu. Tapi ternyata dibunuh juga ketika sudah penentuan. Jadi kalau menggebuk lawan diajak dulu. Tapi kalau lawannya sudah dianggap ringkih, dia digebuk juga. Ini maka baru mereka membentuk Barisan Ansor Serbaguna, ya. Jadi sebelumnya itu kalau berhadapan dengan HMI dengan ini, Ansor itu berdiri di sana waktu itu, ya, karena ada di garis Nasakom. Tapi ternyata setelah terjadi seperti itu, mereka dibunuh juga oleh PKI. Diundang ada pengajian, datang rame-rame, ternyata diracun. Nah, barulah kemudian Ansor membuat gerakan pembalasan dengan membentuk Barisan Ansor Serbaguna atau Banser. Ya, umat Islam itu kadang begitu, kita itu suka disuruh berkelahi dulu, kalau ini sudah mati, sudah lemah, lah yang bergabung dengan itu disikat juga nanti. Itu pengalaman-pengalaman dulu ya selalu begitu. Cuman karena kita ini tidak belajar sejarah, ya kadang-kadang kita mengulang juga kebodohan-kebodohan seperti itu, ya. Jadi itu yang seharusnya tidak terjadi. Jadi waspada bahwa situasi di saat generasi muda lengah karena tidak ngerti sejarah, tidak ngerti peta kehidupan kebangsaan ini, ya, kita ragu-ragu untuk melangkah. Nah, di saat seperti itu kita kebingungan, tidak punya arah, maka kita akan dikotak-kotak untuk satu persatu dimasukkan tempat penyembelihan, gitu ya. Jadi itu tanpa sadar. Maka oleh karena itu kajian sejarah ini harus kita bangkitkan kembali, kesadaran masyarakat kita bangun kembali akan bahaya laten ini. Ya, syukur tanggal 30 September masjid-masjid dan kaum muslimin mengibarkan kembali bendera setengah tiang sebagai tanda, ya, duka cita atas kematian para tokoh anti komunis pada waktu itu. Tidak hanya kalangan jenderal, tapi di Jogja itu pahlawan ampera anak SMP yang namanya Aris Margono, ya, dan Munandar, maka disingkat Arma, ya. Dulu kantor PKI yang merupakan kantor wilayah dan di situ sekretariat Bapergi. Bapergi itu organisasi Cina pendukung komunis. Itu kantornya di sebelah barat Air Mancur, sebelah barat Bank Indonesia. Dan kemudian diduduki oleh para pelajar karena di situ ditembak mati oleh pengawal presiden Cakrabirawa yang jaga di Gedung Agung, kan utaranya Gedung Agung itu. Demonstrannya itu masih pelajar, anak SMP Muhammadiyah 9 dulu, sekarang SMP Muhammadiyah 5 yang di Patean itu, ya, itu anak-anak SMP yang mati sebagai pahlawan ampera kita itu, ya. Maka diabadikan menjadi radio Arma 11, karena Arma itu Aris, Munandar dan Margono yang tertembak mati di Jalan Kehadalan nomor 11, maka radionya namanya Arma 11, itu radio eksponen 66 dulu. Ya, kalau di Jakarta mahasiswa UI Arif Rahman Hakim, ya. Nah, kemudian sama 7 jenderal itu. Kalau di Jogja 1 kolonel, 1 letnan kolonel, yaitu Kolonel Katamso yang kemudian setelah mati dinaikkan anumerta 1 pangkat menjadi Brigjen Katamso, dan Letnan Kolonel Sugiono menjadi Kolonel Sugiono. Ya. Saya meskipun waktu itu masih kecil sempat dibawa oleh bapak saya naik tank
yang mengangkat jenazah Brigadir Jenderal Katamso menuju makam pahlawan di Semaki, ya. Pada waktu itu tadi lihat rumah saya di ujung ini, namanya pojokan itu dulu ada langgar digunakan untuk PI. Jadi saya sampai sekarang masih hafal itu Mars PI, jargon-jargonnya, ya, karena itu di rumah diadakan. Kampung ini merupakan front. Jadi benar-benar ya kalau waktu itu RPK bersama umat Islam tidak memenangkan pertarungan, sering saya sampaikan di sini yang berdiri bukan masjid, ini patung Mao Zedong di sini. Ini yang rumah tinggi sampai sana itu dulu lapangan, namanya lapangan semi. Itu di situ Lekra mengadakan pentas ketoprak, matine Gusti Allah, ya. Itu di kampung ini. Jadi kalau hari ini kita melihat situasi seperti ini kok terasa sama. Banyak kesamaan situasinya itu. Dulu harga-harga mahal sampai rakyat, diwakili mahasiswa protes, turunkan harga beras, banyak rapat rakyat kelaparan. Itu presiden mengundang para penyanyi, penari, dia berdansa dengan istri barunya Hartini, diiringi musik membantah tentang rakyat yang kelaparan, ya. Jadi mereka membuat lagu, ya. Siapa bilang Bapak dari Blitar, Bapak kita dari Prambanan. Siapa bilang rakyat Indonesia lapar, Indonesia banyak makanan. Nah itu serat-serat. Jadi presiden dengan para artis itu nyanyi dan nari-nari, lagunya membantah kritis mahasiswa bahwa banyak orang Indonesia kelaparan. Padahal waktu itu juga, wah susah juga. Kami itu makan nasi itu belum tentu seminggu sekali, sampai dibuat namanya beras tekad. Beras itu dibuat dari telo kacang jagung, digiling menjadi beras buatan itu. Itu sudah mending. Kalau yang lebih miskin lagi makan bonggol pisang, ya, makan gaplek, ya. Tapi istana mengadakan pesta dengan lagu tadi, membantah. Ya, siapa bilang Bapak dari Blitar, Bapak datang dari Prambanan. Siapa bilang rakyat Indonesia lapar, Indonesia banyak makanan. Jadi ya saya nggak tahu nanti akan ada lagu yang membantah dolar naik atau apa, nggak tahu saya. Jadi ya, tapi itu pola-pola yang dulu ya terjadi dan masih bisa kita lihatlah di arsip itu. Ya. Jadi umat Islam mesti waspada melihat bagaimana gerakan-gerakan ini kok seperti hantu, kalau istilah politiknya, kalau saya menyebut seperti kentut, baunya terasa meskipun tidak nampak wujudnya gitu ya. Jadi bau-bau komunis itu ada ini gitu, tapi belum nampak mukanya, ya. Nah, karena itu saya sangat setuju ketika Pak Din Samsudin dan tokoh-tokoh umat, dimulai dari waktu itu Panglima TNI menyuruh menonton film, karena sebenarnya itu pemetaan ya, siapa sesungguhnya yang pro komunis pasti akan nyinyir terhadap perintah nonton, tapi yang anti komunis pasti mendukung. Sebetulnya kan akan kelihatan gitu ya, yang ngomentari nonton itu dengan nyinyir berarti bagian dari yang sudah masuk perangkap ya. Ya, mereka yang anti komunis pasti mendorong dilaksanakan ini. Nah nanti maka dilihat tokohnya ketika gerakan nonton bareng film G30S, siapa yang pro siapa yang kontra itu sudah menggambarkan sebetulnya ya seberapa jauh MKTB itu sudah berjalan ya, itu seberapa jauh
bekerja intensif di kalangan musuh itu berjalan, ya. Bahkan mungkin ada tokoh-tokoh yang dulu ormas Islam anti komunis sekarang diajak nonton gitu sinis ya. Nah, kadernya ini, nah berarti ini mesti kita waspadai. Jangan-jangan di situ sudah bercokol tokoh-tokohnya, sudah dikendarai organisasinya, ya, sehingga tidak kontra terhadap gagasan-gagasan komunis, bahkan mungkin akan menyampaikan nggak benar, komunis itu nggak bersalah, itu fitnah itu. Nah, lama-lama komunis itu boleh ada lagi. Nah itu seperti tahun 51 nanti akhirnya PKI boleh eksis lagi. Nah ujungnya itu nanti. Maka umat Islam sekali lagi harus tahu sejarah ini, karena sudah sejak reformasi sejarah tidak pernah lagi diajarkan pada anak-anak, terutama mengenai peristiwa G30 SPKI, sehingga kita ini sangat buta. Bahkan saya sering diundang oleh TNI, baik di Kodam, di Korem, untuk bicara bahaya laten komunis, karena sekarang Danrem saja usianya kan muda-muda, mereka tidak begitu menghayati situasi pada waktu itu, ya. Tapi doktrin Angkatan Darat anti komunis itu terus ada, cuman para perwira sekarang ini kan usianya pada saat peristiwa terjadi belum memahami, jadi itu memerlukan informasi dari luar. Maka sering sekali saya dijadikan atau diminta jadi narasumber di kalangan Angkatan Darat untuk itu. Maka terakhir kemarin ada perwira khusus yang dari Mabes ingin diskusi dengan kita tentang perkembangan politik dan perkembangan PKI di Indonesia sekarang ini, ya. Kita sudah banyak sampaikan hal-hal yang tidak mungkin saya sampaikan di sini, ya. Mudah-mudahan menjadi bekal kewaspadaan kita. Aku qouli hadza wa nastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.